Angkatan Laut diperintahkan untuk bersama-sama masyarakat baik waktu itu masih baik untuk menanam jagung dan singkong. Kami datangkan kapal di Muara Pokot untuk membawa bibit singkong. Kami TNI dan Polri waktu itu di sini, saya nginep di belakang ini, kantor PKK. Kantor PKK. Kemudian di depan itu kalau nggak salah kantor pembantu bupati. Sehingga inilah Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu sekalian, Nagekio merupakan suatu harapan saat itu. Masih belum Nagekio, masih di bawah Kabupaten Ngada. Saat diperintahkan saya waktu itu sebagai Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan Indonesia Timur, wilayahnya mulai Cilacap sampai dengan Timur-Timur, dan salah satu diantaranya Maumere juga wilayah kami. Dan di sini begitu perintahkan saya sudah sampai Bali, diperintahkan ke Bajawa, bingung mana itu Bajawa, belum ada dalam peta. Akhirnya kami belajar peta di Ngurah Rai di bandara untuk mencari mana itu yang Bajawa. Akhirnya kami mendarat di Maumere. Dari Maumere ke sini kami naik lewat darat lebih kurang 9 sampai dengan 10 jam saat itu. Sehingga kami waktu itu survei nginep di kantor PKK lebih kurang 1 minggu. Kami kembali lagi ke Satuan melalui Inde. Kesempatan di Inde kami di sana sempat berkunjung ke tempat pengasingan Bung Karno. Kami beribadah di tempat ibadah Bung Karno, berdoa mensyukuri atas perjuangan Bung Karno yang notabene beliau saat itu diasingkan di situ, sehingga pada tahun 96 Indonesia sudah merdeka. Saya bersyukur ya Allah, ya Tuhanku, saya bisa menikmati kemerdekaan di berkat Bung Karno. Jadikanlah aku dan anak cucuku menjadi seorang prajurit, menjadi seorang manusia yang berguna bagi negara dan bangsa ini. Rupanya doa Tuhan tersebut dikabulkan. Sehingga di tempat itulah rupanya anak saya dikembalikan di sini untuk ikut berjuang membangun Nagekio. Sehingga Nagekio maupun Bae ini merupakan suatu kenangan yang terindah bagi saya saat sekarang. Saat itu mungkin sengsara, makanya terkesan tadi 2 kesan. Karena kami di sini mau cari air saja harus datang ke kampung cari. Makanya di situ kalau ada jalan marinir, salah satu di antaranya izinkan saya memasang nama marinir yang pernah berjuang di sini. Dan syukur Pak Bupati, terima kasih. Kami masih dikenang dengan diberikan nama jalan itu saja kami sudah cukup banyak. Ini Pak Dandim, suatu perjuangan yang kami kesan Nagekio. Begitu melihat sekarang kemajuan yang luar biasa Pak. Kami tinggal tempatnya Kapolres, mulai kemarin datang saya sudah patroli semua. Datang ke Bendungan Sutambi, datang ke Muara Pokot, mencari tempat penginapan saya. Saya mencari tempat saya nanam jagung dan singkong. Rupanya tempat saya nanam jagung dan singkong sudah menjadi jalan yang luar biasa dan sudah menjadi perkampungan yang luar biasa. Dan insya Allah akan menjadi kota Bae yang harapan kami adalah menjadi provinsi. Karena para pendahulu juga sudah mencanangkan bahwa Bae ini potensinya sumber daya alamnya luar biasa. Potensi sumber daya manusianya, orangnya jujur, tekun, bersahaja. Etika, sopan santun, tutur kata, kami bertemu di sini biarpun nggak kenal, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Ini suatu kekayaan etika yang luar biasa yang perlu kita pertahankan. Sebagai tadi yang sampaikan Ananda adalah silaturahmi. Ini sebagai wujud silaturahmi yang perlu dijalankan. Jadi Bapak Bupati beserta pimpinan DPR
Bapak harus berjuang terus bahwa Nagegyo bandara segera terwujud, Bapak. Kenapa demikian? Kita menganalisa saat tersebut saya terbang pakai heli dari sini ke ND. Itu diberikan waktu cuman 1 jam karena lebih dari 1 jam cuaca di ND ekstrim. Sama kemarin saat kami akan mendarat di ND dari Labuan Bajo, Bapak kita punya waktu cuma sekian karena sana cuacanya ekstrim. Sedangkan di sini Bapak cuacanya bagus. Secara kontur mulai dari laut sampai dengan ke bukit cukup jauh, sehingga angin kataupun ada angin besar akan datangnya langsung jauh. Sedangkan kalau di ND adalah langsung terjal, sehingga itu yang membuat bandara kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Tetapi potensi ini yang perlu Bapak perjuangan, terutama kepada pimpinan DPR, yang perlu memberikan analisa terhadap potensi sumber daya alam di sini. Kalau kemarin saya dipamerin anak saya kain yang di sini, sampaikan 26 tahun yang lalu saya juga sudah disarungin oleh Bapak Bupati Ngada. Hingga kemarin kami ke Kelimutu, ada itu kami bawa. Ini merupakan suatu kesan kami terhadap Mbae dan Nagegyo, khususnya potensi sumber daya alam sangat luar biasa. Sumber daya manusianya juga baik, tinggal sumber daya buatan tentunya adalah perjuangan dari kita semuanya. Kepada anak saya, Ananda Yuda Pranata, kami berpesan, jadilah kalian seekor lebah. Filosofi lebah adalah biarpun sekecil apapun lebah, terbang dengan menantang hambatan angin, udara, pohon dan sebagainya, hanya mencari bunga dan mengambil setetes madu untuk dikumpulkan. Kalau itu kalian lakukan, kalian akan menjadi lebah yang baik yang akan mengumpulkan berton-ton madu yang bermanfaat buat seluruh makhluk hidup. Sebaliknya, seandainya lebah tadi mempunyai pikiran yang sama, aku malas terbang ke sana, jauh, banyak binatang yang lebih gede, ada burung, mungkin bahkan saya bisa dimakan. Aku nggak usah ngumpulin madu, ngambil air comberan di depan itu dikumpulin kan nggak ketahuan. Bayangin saja kalau lebah tadi pikirannya semuanya sama, apa yang terkumpul? Pasti akan terkumpul adalah air comberan. Oleh karena itu, jadilah dengan falsafah seekor lebah. Sekecil apapun, setetes apapun, berikan madu kepada Nagegyo ini. Kepada Bapak Bupati, tokoh masyarakat, tokoh agama, anak saya relatif masih muda beserta istrinya, mohon bimbingan, mohon arahan, mohon binaan, mohon digandeng. Apabila ada hal yang tidak benar, diingatkan. Kami orang tua bercita-cita agar anak saya tentunya lebih hebat dari saya. Kalau papa bisa menjadi mayor jenderal, tentunya minimal kamu seperti papa dan bahkan lebih. Keberhasilan orang tua adalah kalau anak lebih hebat dari anak. Saya kira itu yang saya sampaikan, Pak Bupati. Sekali lagi terima kasih. Anak cucu kami kerasan di sini, Pak, karena masyarakat menerima dengan baik. Dan mudah-mudahan Pak Dandim mohon juga digandeng. Ya. Semuanya sama-sama menjalankan tugas di sini. Saya kira dengan soliditas masyarakat, TNI, Polri, negara yang kita tinggal menikmati kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini, insya Allah akan semakin maju. Terima kasih pada prajurit Angkatan Laut
Ya, kalian biarpun sendiri tetap berjuang, koordinasi dengan TNI AD, dengan Polri, dan minta arahan dan bantuan kepada Bapak Bupati. Insya Allah di sini kemarin sudah saya sampaikan kepada Danlan Tama, jangan dikasih cuma satu orang, kasih mungkin satu regu atau bagaimana, sehingga biar sama-sama Dandim, TNI, Polri bahu-membahu melaksanakan tugas bersama masyarakat di GKO ini dengan baik. Demikian, ulang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.